Oke semuanya, langsung aja kita gas. Kedudukan ulama mulia, jangan kita beda-bedakan saudara. Jaga baik-baik hubungan keluarga Nabi, para habaib dengan para ulama. Mereka wajib bersatu dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam kerjasama, saling menghormati, bersatu menyebarkan Islam. Betul? Betul? Nah begitu saya mau tanya semua, kalau kiai ulama jangan bersatu dengan habaib, senang tidak? Senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Jadi kalau ada orang ingin pecah belah umat, ingin cerai-beraikan umat, ingin adu domba ulama dan kiai serta habaib, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah ini yang saya mau sampaikan, sudah jangan mau diadu domba. Saudara, gayanya si Imat nantangin berdebat. Saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Wow, serem. Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak wartawan dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea pengen tahu FPI itu apa. Datang ke rumah saudara, dialog. Kenapa namanya FPI? Kapan didirikan? Apa tujuannya? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu meneliti. Ini datang ke Rubito nggak pernah diundang, nggak mau datang, katanya peneliti. Iya, unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan anak buahnya dari Kresek, saudara, nantangin Mbak Alwi Beklai. Ayo Mbak Alwi berantem, yang ditantangin Habib Bahar, ya jadi. Yang ditantangin tukang Beklai, saudara. Jadi udah Habib Bahar jadi, ya gua datang sekarang, awas lu lari. Datang langsung ke Kresek tengah malam, saudara. Datang sendiri, sampai di sono kabur. Cakep lo ye-nya. Udah lulus lo pada lo. Alhamdulillah. Ya jadi jangan salahin saya dong kalau saya bilang Al-Kaburi, betul? Hari ini diundang Merobito nggak datang lagi. Iya, ini namanya Al-Kaburi. Udah kira-kira jelas gak? Jelas gak? Belakangan saudara, dia caci maki, kita nggak ladenin. Nantang berdebat, ayo kita berdebat. Nantang Beklai, Habib Bahar udah ngewakilin saudara. Belakangan ngancem, ayo rastang kita di seluruh Indonesia, sweeping Mbak Alwi, sweeping semua habaib, usir dari Indonesia. Wow, gemeter kaki, takut pak, bu, gemeter bu. Ya diancam sweeping nggak main-main loh. Lu bayangin habaib di sweeping, diseret, dibunuhin atau. Nah kalau udah begitu modelnya, tadinya saya diam, saya suruh Habib Hanif aja yang ngomong, saudara. Ngomong nantang sweeping, nah bapaknya yang turun. Nah kita biar dari dulu biasa sweeping, saudara. Sweeping narkoba, sweeping minuman keras, sweeping ganja, sweeping germo. Sekarang kita mau di sweeping, kadal kebun. Terus gimana nya Habib, bagaimana nih untuk mengatasinya? Tenang aja, mereka kan pasukan berani mati. Ngakunya apa? Kita sudah siapkan pasukan berani mati untuk usir habaib, sweeping Mbak Alwi. Wow, pasukan berani mati, Beb. Masya Allah, kacau tidak? Sekarang saya jawab, biarkan atau lawan? Diamkan atau jawab? Betul. Saya mau tanya sama semua yang ada di sini, kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab dong, kesian nggak? Kesian nggak? Nah makanya saya bentuk pasukan baru, namanya pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Lu tinggal daftar besok sama Habib Ahmad. Masya Allah pakai ngancem, nggak usah ngancem begitu. Kalau kau punya hujah,
punya argumentasi, datang, ayo kita hiwar bil ilmi wal adab. Jangan kalau begitu mereka udah nggak punya adab, saudara. Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang nih habaib ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati, habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar, saudara. Israel datang ke Palestina nggak nyebarin Islam, betul. Habaib datang ke Indonesia nyebarin Islam, betul. Kawin sama orang Indonesia, betul. Habaib ini udah campur aduk di Indonesia, saudara. Saya punya nenek orang Betawi asli, ibu dari ayah saya langsung, saudara, asli orang Betawi. Habaib datang ke Indonesia nggak ada yang bawa bini, betul. Sampai di sini kawinnya sama siapa? Sama orang Indonesia, saudara. Yang ke Jakarta kawin sama orang Jakarta, yang ke Irian kawin sama orang Irian. Makanya habaib Irian kayak orang Irian katanya, saudara. Dari kepala suku jadi kepala suku di Irian, tipenya, penampilannya persis orang Irian. Kenapa? Ya karena habaib cair, membaur, berdakwah dengan akhlak mereka di Indonesia, betul. Takbir. Jadi kalau ada yang nyamain habaib sama Yahudi, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah ini yang saya mau sampaikan, hati-hati, Bo. Jangan mau kita diadu domba. Setuju? Nah makanya saya minta masyarakat di Jakarta khususnya, bahkan saya keliling kemarin kemana-mana, di Jawa Barat, di Lombok, di Madura, saudara. Orang-orang yang adu domba umat, menghina Ba'alwi, menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, jangan dikasih panggung, jangan diundang, kalau perlu usir dari kampung kita. Setuju? Takbir. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Kalau nanti ada yang diusir, polisi nanya siapa yang suruh? Habib Rizik yang suruh. Mau apa? Kalau ada Habib nggak ngelawan polisi, kita sudah buat laporan ke Mabes Polri, saudara. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Kita kirim seorang Ba'alwi bikin laporan ancaman terhadap keselamatan Ba'alwi, saudara. Nggak dilayanin sama polisi, tidak dilayani. Nah kalau polisi nggak mau layanin, nggak apa-apa, nanti kita yang layani sendiri, betul. Setuju? Ayo yang setuju angkat tangannya semua. Takbir. Siap ganyang begal nasab, siap ganyang begal nasab, siap usir begal nasab. Takbir. Sallu ala nabi. Enak aja kalau giliran kita yang ngancam, saudara, langsung proses hukum. Gercep banget, gerak cepat kalau nangkap Habib. Tapi kalau nangkep begal nasab, ya saudara, jalannya kayak siput. Nah udah, sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka. Dari Yai Tama Munci tadi betul sekali. Islam yang prosedural, Islam yang substansial, yang dua kutub ini hari ini masih berhadap-hadapan, masih ada sisanya di Indonesia. Kemudian Islam yang prosedural yang hari ini masih diperjuangkan oleh HTI, ex-HTI, ex-EPI, dan lain sebagainya itu secara kelembagaan bisa dibubarkan. Tapi dalam konteks ideologi ini kita sulit untuk membubarkan sebuah ideologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengepung ideologi itu untuk mempersempit ruang gerak daripada berkembangnya ideologi transnasional demikian. Itu yang tentang ideologi ya. Tadi Dr. Kiai Haji
Ubaidillah mengatakan kita harus membubarkan ideologi, saya rasa sulit itu Pak Dr. Ubaid ya. Yang kita bisa lakukan adalah ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh kesantunan, kita sebar luaskan, kemudian kita masifkan di seluruh anak negeri kita agar ideologi-ideologi khilafah, ideologi-ideologi non Pancasila yang berusaha dijajakan oleh Rizik Syihab CS ini itu sempit ruang geraknya. Itu tentang Yai Ubed ya. Kemudian tentang hal reuni 212 kemarin ada yang menarik, di mana Rizik Syihab tidak berani untuk mengkritisi Prabowo, tetapi dia berusaha untuk mengadu domba Prabowo dengan Pak Jokowi, bahkan dengan presiden, dengan wakil presiden Prabowo sendiri, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dia ingin mempetakompli secara diametral antara presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh bangsa Indonesia melalui pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan mempetakompli antara wakil presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Presidennya yaitu adalah Bapak Prabowo Subianto, ini Pak Rizik Syihab ini melawan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimana Undang-Undang Pemilu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, usaha adu domba ini berbahaya bagi perjalanan 5 tahun ke depan negara dan bangsa Indonesia, di mana kita telah bersepakat melalui pemilu, presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Keduanya adalah dui tunggal yang dipilih secara demokratis oleh bangsa Indonesia, yang harus dijaga kemuliaannya, yang harus dijaga kehormatannya oleh seluruh bangsa Indonesia yang secara mayoritas telah memberikan hak pilihnya dan mengangkat secara undang-undang dan undang-undang dasar mereka berdua sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Sekarang didukung Rizik, Prabowo menang kan. Tetapi ketika sudah menang, karena di belakangnya itu ada pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba, mempetakompli, seakan-akan dia hanya mengakui Prabowo sebagai presiden tapi tidak mengakui Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Tidak bisa. Dia ngomong mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Jokowi, itu sama saja bohong. Kenapa? Karena Prabowo sebagai presiden kita yang terpilih sudah berkali-kali menegaskan bahwa akan melanjutkan hal-hal terbaik yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya Bapak Jokowi. Ada dalam hadis kan Nabi berkata, man ahabbani wa ahabba man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku dan mencintai orang yang mencintai aku, maka dia akan bersama di dalam surga. Sekarang Pak Prabowo mencintai Pak Jokowi. Mana buktinya? Buktinya dia bertekad ingin meneruskan, melanjutkan apa-apa dari kebijakan Pak Jokowi. Kemudian dia mengambil anaknya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden waktu itu, kemudian bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Tapi sekarang ketika Rizik mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Gibran Rakabuming Raka, ini balsit dia. Kalau mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran, atau dia berusaha untuk bagaimana memenjarakan Bapak Presiden kita sebelum Pak Prabowo yaitu Pak Jokowi,
ini cintanya cinta palsu. Ya. Cinta palsu. Lo mau apa namanya mendukung Prabowo, harus satu paket, karena Prabowo ini jadi presiden satu paket dengan Pak Gibran. Kalau misalnya hanya mendukung Prabowo. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.